Ya, halo dan selamat datang di After Sound Review. Dan kali ini gue bakal sharing lagi tentang first unboxing dan juga first impressionnya untuk kedua barang yang baru nyampe ini dari Mi X20 dan juga Iko OH2. Sebelumnya thank you dulu untuk Geeky Audio Store yang udah kirimin Mi X20 dan juga Iko yang udah kirimin Iko OH20 Opal ini. By the way, kalau kalian tertarik untuk barang-barang ini bisa cek di description di bawah. Dan jujur aja gue lupa harganya Opal berapa. Mi X20 ini sekitar $100 ya, 1,5 jutaan berarti ya. Iko ini kayaknya juga sekitar segitu sih, kalau nggak salah sekitar $100-an, 1,5 jutaan juga. Buat gue, sorry to say, tadi gue udah buka yang Mi X20 tapi belum kerekam, jadi ini kayak re-unboxing tepatnya. Kalau yang ini baru dibuka plastiknya doang sih, jadi belum gue lihat isinya, tapi udah kelihatan ini ternyata ada yang menarik dari sini. Kita dapetin ini ya, apa namanya, kayak tempelan magnet untuk kulkas gitu. Ini gue akan tunjukin dulu deh re-unboxing dari si Mi X20 ini. Dia kalau dari depan tampangnya cuma begini nih, udah nyala ya, tadi gue udah nyalain soalnya. Dia dapetin active noise cancelling, juga tap control. Di sini kita bisa lihat, dan dia itu punya 5 hours secara TWS-nya doang, tapi 25 jam kalau misalnya termasuk untuk case-nya. Pakai Bluetooth 5.0, AADP, HSP, HFP, AV, RCP. Jadi belum ada aptX ya di sini ataupun aptX HD. Walaupun 1,5 juta buat gue agak disayangkan. Lalu kemudian dia IPX4 sweat and water resistant. Nah, bukanya sih sangat gampang di sini ya. Lalu udah tinggal diambil aja ini bagian busanya, dan dapat beberapa ukuran ear tips, dan dapat kabel C to C juga, USB to Type C, dan kemudian TWS sendiri seperti ini. Dia mirip tipe AirPods gitu ya tipenya, tapi bagian atasnya ini agak gendut, sementara bagian bawah ini kayak agak tipis begitu. Dan gue udah coba secara fitting sih enak banget dan gampang banget untuk kontrolnya. Nah, seperti gini. Chargingnya gue suka ya, tipe begini, dia agak bentuk segitiga begini, lucu. Nanti akan gue kasih first impression untuk suaranya, tapi sementara singkirin dulu. Nah, yang menarik banget dari awal ini memang si Iko OH2 ini, karena ya selain dapetin tempelan ini ya, buat gue mau komen dulu deh soal si maskotnya ini. Gue nggak tahu ini maskot atau emang buat si Opal OH2 ini doang, karena sebelumnya perasaan Iko tuh maskotnya ala Jepang-Jepangan gitu. Ini kayak either Gyaru atau malah gaya kartun Amerika ya, cukup menarik. Yang dimana yang lain tuh rasanya Jepang. Ini lebih kayak funky pop kartun Amerika begitu yang gue lihat di sini ya. Nah, langsung aja unboxing. By the way, waktu itu gue ditawarin mau warna apa, dan gue pilih warna putih. Kalau dari graf dari si packagingnya sendiri bisa kelihatan ya, dia somehow seperti di F neutral-ish ya. Cuman gue belum perhatiin benar-benar sih. Gue nanti akan, kadang-kadang yang dibagiin sama vendor, yang dibagiin sama si perusahaan, sama yang gue ukur sendiri memang beda juga anyway. Jadi kadang-kadang ya gimana ya, rada kurang mewakilkan lah. Ini kayak gini sih, kalau lihat kayak gini dong kayak kroak ya, padahal ini bekas dibentuk sesuai maskotnya itu. Cukup menarik, ternyata dibuka yang bagian putih lebih funky lagi tampangnya. Lihat kayak patchwork ya sana sini. Putih doang sih, nggak ada apa-apa. Dibuka, OCC silver plating cable, dynamic sound, comfortable to wear. Kita buka. Oke, ini dia, ada lambang Iko. Iko lambangnya kayak rubah gitu ya di sini. Apakah dia Ninetales? Nggak tahu. Ini ada tariknya. Oh, nih. Airnya sendiri. Wow. Jujur aja guys, ini dibandingkan dengan foto ini lebih keren dari yang gua kira. Wah, keren sih, sumpah. Lihat gak nih, dia tuh apa ya? Ini bahannya bukan plastik, gua kira plastik ternyata, cuman rada berat. Ini metal. Oh wow, lucu ya. Si ininya apa namanya, nozzle-nya itu oval, kelihatan banget ovalnya. Ada vent hole-nya dekat sini. Oh, ini kayak bagian sirkuit-sirkuitnya sini yang ditunjukin dari bagian plastiknya sini. Itu kelihatan kayak, nggak tau, gue kesannya kayak
futuristik ya, kayak robot-robot gitu loh kesannya. Ada tulisan right, ada tulisan left di sini. Ini aja udah menarik. Ini kecil tapi nggak tau, buat gue suka estetikanya, sangat-sangat suka estetikanya. Kita dapat apa lagi di sini ya? Pasti kabel dan tips. Ada oke. Oh wow. Waduh. Wah. Siapa ya pakai gini? Ear tipsnya oval semua guys, by the way. Sesuai tadi ya. Cuman lihat deh ini what? Siapa yang pakai ear tips segede gini? Gila. Oke, ini pertama kali gue ear tips kayak gini ya. Ini paling buku kitab-kitab doang. Oh, ada service code-nya ya. Ini kartu garansi berarti. Oh ya, warranty regulation, Eco H2, Opal. Gitu doang sih, nggak ada filter atau apapun. Oke, ditutup dulu aja lah. Tapi secara packaging dan tampilannya Sumpret ini menarik mata banget. Maksudnya gue bukanya tuh wah, aneh gitu ya. Ini tulisannya I am cable nih. Kita lihat kabelnya kayak apa. Wih, warna-warni guys. Oke. Lagi-lagi visualnya cukup membagongkan ya. Dia kabelnya kayak warna-warni, ada bagian yang kayak copper, ada yang warna agak bluish ya, biru-biru gitu sama merah. Dia pakai MMCX. Gue nggak ngerti kabelnya digabung sama ayam ini kayak robotik banget kesannya itu ya. Maksudnya lihat ya tuh, ini kayak bagian kabel yang dikulitin ditambah gayanya yang kayak robot memang gitu. Ini stylenya cukup menarik sih. Cuman buat gue sih ganteng ya. Kita pasangin dulu aja. Stylenya unik tapi buat gue keren sih. Oke. MMCX sih berasa oke lah ya. Lalu kita dapat apa lagi nih? Ear tipsnya, sumpah ini ear tipsnya aneh banget ya. Ini apa sih? Ini masa case? Oh iya dong, ini case-nya. Tapi leather soft case gini gue nggak bakal pakai sih, jujur aja, karena biasanya tidak terlalu ini. Ini apa ini? Oh nice. Ini jadi kayak MMCX remover gitu loh. MMCX remover sama ini biasanya untuk itu loh, earwax remover atau nggak tahu, mungkin untuk bantu lepas filter. Sementara tadi gue lihat ada filter di sini nih, ya kan? Ada filter penggantinya. Sementara itu tadi gimana lagi ikatnya? Jadinya gue lupa. Sementara itu ini nggak bisa dilepas, nempel dong. Ya tipsnya unik sekali. Coba gue penasaran. Wah, lihat ya. Tips macam apa ini? Kayak topi guys. Ini ada satu bagian yang bagian belakang ini lebih panjang ya. Tuh lihat ya. Lebih panjang dibanding yang depan ini. Ini kayak ear tipsnya apa ya? Dulu tuh kayak gue pernah lihat ya ayam kayak gini ear tipsnya. Nggak oval tapi kayak topinya Darth Vader gitu. Tuh. Oke. Jadi dapat foam ya. Foamnya cukup banyak sih. Oke, gitu dulu unboxingnya. Gue akan coba masing-masing, lalu gue akan kasih first impressionnya. Kali ini gue excited banget karena gue kedatangan sampel barang dari salah satu perusahaan yang unik ya, dan mungkin bisa dibilang sulit untuk mendapatkan sampel ini. Jadi sebenarnya gue thank you dulu untuk Symphonium yang udah kirimin sampel review ini, dimana akan dilakukan donation tour. Dan Symphonium Audio ini gue kasih sedikit latar belakang, itu adalah brand dari Singapura, brand audio Singapura yang seperti masih butik brand. Jadi mereka bukan brand yang besar banget, tapi kayak masih dikerjakan segelintir orang, tapi yang mereka punya passion besar terhadap audio. Dan setahu gue ini juga pembuatannya nggak sampai mass produce banget gitu ya. Kita lihat dulu, dan by the way harganya ini cukup mahal. Symphonium Audio Helios ini dijual di harga 1.100 US dollar. Jadi di Indonesia ya 16 jutaan lah ya, 16 juta, 17 jutaan mungkin. Dari flagship dari Symphonium Audio sendiri. Dia ada baru sedikit modelnya kayak Triton dan Helios, lalu apa lagi gitu gue lupa. Harganya jadi 16 juta dan hanya menggunakan 4 balancer mature. Jadi ya cukup mahal, tapi baik lagi in the end bukan berapa banyak bahannya, tapi seberapa baik implementasinya.
Kalau dari kotak depannya sih biasa banget ya, tulisan Symphonium Audio, ada di bawahnya tulisan Helios. Lalu sama Symphonium Helios, 4-way crossover, high resolution, comfort fit, dan ini lihat ya, made in Singapura lah. Gue suka sense of humor begini, tapi ya biasa banget sih untuk kotak poeng luarnya ya. Hitam doang. By the way, ini gue belum buka, tapi ini cukup berat berasanya. Kalau dibuka, oke. Ini di sini mulai kelihatan mewahnya ya, walaupun simple tapi berasa mewah gitu. Symphonium Audio Helios ini plat atau apa nih? Kayaknya nggak bisa lepas gue. Ini, oke. Rada berat guys untuk case-nya ini. Hard case metal. Lo kok ada pita? Berarti bisa dicabut ya? Oke, ya. Oh ya, ini nggak bisa ini nggak ada apa-apanya berarti ya. Itulah betapa ini semacam placard ya. Thank you for purchasing this pair of in-ear monitors. We hope that you will enjoy it as much as we have enjoyed crafting it for you. Semoga lu menyukai se-enjoy gimana kita bikinnya untuk lu. Oke, ada serial numbernya ya. Oh, ear tips. Gue kira ini kabel, taunya ear tips ya. By the way, kalau nggak salah gue dapat infonya tuh mereka pakai Azla Setna ya untuk ear tipsnya sendiri by default. Berarti ayam dan kabelnya di case-nya. Oke. Ini dia ayamnya guys. By the way, dia bisa dipesan di yang 4,4, 3,5 atau 2,5 ya untuk terminasi dari jacknya sendiri. Tapi kebetulan untuk sampel unit ini kirimnya yang paling universal yaitu 3,5 mm single ended. Ayamnya sendiri besar banget. Gue udah beberapa kali lihat fotonya, tapi gue nggak nyangka segede ini guys. Untuk 4 balancer meter ini gede banget. Kelihatan nggak tuh? Ini besar sekali. Ditambah lagi dengan ini loh. Ini panjang banget lihat ya tuh. Dari body sampai ke ujung si ini ya, pin, dual pinnya ini. Segini nih panjang banget. Waduh, fittingnya gimana nih? Wah, kayaknya fitting sih gue agak ngeri juga. Karena ini gede banget. Terusnya simple ya, Helios Symphonium. Tapi harus gue ngomong ini rapih banget sih rasanya. Ini pakai apa sih? Aluminium ya? Besar banget. Yang gue kaget sih. Oke, dia cuman pakai ini ya, macam mesh gitu doang. Biasa aja, cuman ini juga, lihat nggak? Nozzle-nya juga panjang dan besar guys. Nozzle-nya panjang, besar, badannya gede gini. Waduh, ini fittingnya buat kuping gue yang kecil nggak yakin bisa oke. Tapi build-nya sih berasa barang mahal ya buat gue, sama besar begini. Dan rapi, kabelnya braided. Oke, untuk unboxing-nya sih gitu aja. Gue langsung agak ngeri sama fitting. Kelihatan gak sih ini gede banget? Udah bandingin jempol gue ya. Akan gue coba sebentar 1-2 lagu, lalu akan gue kasih first impression-nya. Oke, tadi gue udah coba dua-duanya dan buat gue menarik ya. Untuk Simi Audio ini gue nggak nyangka gue tonalnya langsung suka loh, seriously. Ini maksudnya brand yang tidak terkenal, tapi tonalnya itu cukup balance. Malah gue kira maksudnya kebanyakan TWS itu kan bassnya gede. Di sini nggak. Bassnya nggak terlalu gede, tapi punya depth yang lumayan good. Dan juga vokalnya itu sweet dan smooth. Nggak ada tajam-tajamnya sama sekali, tapi treble-nya agak, agak di-smoothing dan lumayan rolled off. Cuman, berhubung gue bukan basshead, gue lebih suka suara yang neutral. Ini lumayan enak, nggak neutral sih, ini masih agak warm-ish gitu, bassnya nggak terlalu ada. Cuman ini nggak bikin pusing gitu, gue yakin gue pakai ini nggak bakal bikin pusing. Fittingnya juga enak banget. Tapi ya, untuk 1,5 juta, gue akan ngomong aja resolusinya sih berasa nggak bagus ya untuk 1,5 juta. Tapi toh ini TWS, tentunya gue akan coba pakai buat jalan-jalan nanti dan segala macamnya. Gue akan coba ANC-nya juga dan kontrolnya seperti apa. Nah, kalau yang si Iko ini menarik memang, walaupun ear tipsnya aneh begini ya, gue masih kepikir kayak kepala kayak topinya Darth Vader gitu loh. Ini bagian sininya panjang, bagian sini pendek gitu ya, tinggal dikasih mata aja depannya. Nah, ini fittingnya enak. Ini fittingnya cukup enak, cuman memang nggak kayak fitting biasa. Mungkin karena ukuran oval kayak gini tuh tetap nggak kayak slap bulat ayam pada biasa-biasanya.
Tapi masih oke lah gue pakai tadi, enak. Dan juga suara yang gue kaget, maksudnya gue lihat frekuensi respons di kotaknya tadi, gue nggak nyangka yang pertama kali, maksudnya gue tuh gini loh. Kalau kita lihat frekuensi respons dari sini ya, itu kan kelihatan bahwa dia lebih ada bump di mid bass, dan itu pun nggak gede-gede amat. Ini sekitar berapa ya? Cuman 5 desibel lah di mid bass bump, sekitar 100 Hz begitu. Habis itu rolled off, dan habis itu ada mid range bump di sekitar 2 kHz yang kemudian turun lagi di sekitar 6 kHz. Ini suaranya itu yang kelihatan dari frekuensi respons itu kan seolah mid range-nya yang maju banget gitu. Mungkin sampai tahap buat beberapa orang, wah itu bakal shouty tuh. Pertama gue kira juga maju banget sih. Tapi taunya waktu gue denger, malah yang fokus pertama yang gue denger ada bassnya. Bassnya tuh ternyata nampol loh. Gebuk. Nggak dalam-dalam banget sih, tapi gebukan, lalu fokus sama gebukannya itu buat gue asik dan mantap. Mungkin gue penasaran sih nanti frekuensi respons yang gue ukur gimana. Tapi anyway, ini bass yang gue rasa adalah bass yang mantap, gebuk dan fokus banget gitu. Dan mid range-nya juga maju, vokalnya juga cukup maju, tapi nggak shouty, aman. Cuman yang gue kurang agak suka itu teksturnya. Teksturnya buat gue secara vokal itu nggak se-smooth Arya ataupun Dunu Titan S ataupun Yuan Li yang gue anggap ayam-ayam bagus di harga sekitar 1 sampai 1,5 jutaan. Oke, tadi gue udah coba sedikit ya. Gue cuma pakai lagunya Tulus sama Isyana sedikit, dan waduh, gawat nih. Mantep nih kayaknya. Gue baru coba sebentar, tapi yang gue rasa adalah secara sound signature dia cukup U-shape, mungkin bisa dibilang. Bassnya tuh lebih fokus ke sub bass daripada mid bass, dan gebukan untuk Balancer Mature ini mantep banget. Salah satu bass terbaik Balancer Mature. Mungkin langsung gue ngerasa ini natural, cukup berbody dan dalam. Lo kemudian vokalnya smooth dan treble-nya tuh sparkling sampai tinggi, tapi nggak nusuk sama sekali. Cuma resolusinya, lengkapnya, frekuensinya itu langsung berasa. Tapi kekhawatiran gue juga buat gue kenyataan ya. Ini fittingnya guys, fittingnya. Udah gitu pakai Azda Setna lagi yang ininya bore-nya besar begini ya. Gue tadi pakainya tuh rada apa ya, bisa dibilang nggak terlalu stabil gitu, karena dia besar, lalu kemudian ear gate-nya sendiri nggak terlalu ngepas di telinga gue. Nanti lihatlah, gue akan tunjukin foto-fotonya nanti di review lengkap. Tapi ini fittingnya sih, gue ngerasa gue bisa pakai ini mungkin di cafe sambil diem gitu ya. Tapi kalau gue sambil jalan, gerak gitu, ini langsung gampang goyang dan gampang jatuh. Tapi suaranya itu gak bohong sih, ini implementasinya cukup mantap. Jadi seperti biasa gue akan review lebih lanjut lagi. Gue akan banding-bandingkan tentunya sama ayam kesayangan gue, Sony IRM9, sama-sama $1.000. Dan gimana kan nanti, jadi stay tune in After Sound Review karena gue akan bahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi. By the way, kalau kalian yang tertarik bisa lihat untuk link pembelian dan juga info dari Symphonium di description di bawah. Oke, gitu aja untuk unboxing dan first impression kali ini, dan see you next time. Bye-bye.